Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai matriks. Sebelum pembahasan dimulai, selalu ingat bahwa matematika itu gampang, matriks itu gampang. Oke, kita mulai pembahasannya. Manfaat dari mempelajari bab matriks adalah yang pertama adalah mempermudah analisis pada suatu tabel. Misalkan kita lihat tabel pada statistika, atau ketika kita melihat jadwal ronda ataupun jadwal pelajaran, itu sebenarnya disusunnya berdasarkan konsep matriks, sehingga kita lebih mudah untuk membacanya. Manfaat yang kedua adalah menyelesaikan permasalahan pada persamaan linear dan program linear. Dan manfaat yang ketiga diantaranya adalah bab matriks ini digunakan di dunia militer, yaitu khususnya mengenai sandi yang bernama kriptogram. Kita lanjutkan pembahasan matriks, yaitu mengenai apa sih matriks itu. Matriks adalah kumpulan bilangan yang disusun dalam bentuk baris dan kolom, serta dibatasi oleh kurung biasa ataupun kurung siku. Bilangan yang ada di dalam matriks disebut elemen, dan nama matriks itu ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Banyaknya baris dan kolom pada suatu matriks disebut ordo. Kita lanjutkan ke bentuk umumnya. Nah, ini adalah bentuk umum pada suatu matriks. Matriks ini misalkan dinamakan A. Nah, A11, A12 dan seterusnya sampai dengan AMN ini merupakan elemennya, elemen dari matriks A. A11 artinya elemen matriks A pada baris ke-1 kolom ke-1. Nah, yang disebut dengan baris itu adalah yang horizontal, yang ini ke sini. Sedangkan yang namanya kolom itu yang vertikal, yang ke bawah. Nah, kalau A12 artinya elemen matriks pada baris ke-1 kolom ke-2. Baris ke-1 kolom ke-2 berarti yang ini, dan seterusnya. Sedangkan misalkan A32 artinya elemen matriks A pada baris ke-3 kolom ke-2. Nah, contohnya misalkan di sini ada matriks B yang elemennya 2, 5, min 4, min 1, 6, dan 7. Maka ordo matriks B ini adalah 2 kali 3. Kenapa 2 kali 3? Karena pada matriks B ini barisnya ada 2, yaitu ini baris pertama dan ini baris kedua. Sedangkan kolomnya yang vertikal, berarti kolom pertama, kolom kedua, serta ini kolom ketiga. Sekarang kita akan mencari elemen A13. A13 artinya elemen pada baris pertama kolom ketiga, baris pertama dan kolomnya ketiga, 1, 2, 3. Jawabannya adalah min 4. Sedangkan yang 22 berarti baris kedua kolom kedua. Baris kedua ini baris pertama, ini baris kedua. Berarti jawabannya ada di sini di antara min 1, 6 dan 7. Pada kolom kedua ini kolom pertama dan ini kolom kedua, sehingga jawabannya adalah 6. Kita lanjutkan ke jenis-jenis matriks. Ada beberapa jenis-jenis matriks yang akan mempermudah kita ketika melakukan operasi matriks. Yang pertama, ada yang disebut dengan matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang hanya memiliki satu baris. Contohnya matriks A 2, 3, 0, 7. Ini hanya satu baris. Sedangkan di sini kolomnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Matriks yang kedua adalah matriks kolom. Matriks kolom adalah matriks yang hanya memiliki satu kolom. Contohnya, di sini ada matriks C. Kolomnya hanya satu ke bawah, vertikalnya hanya satu. Sedangkan barisnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Kita lanjutkan ke jenis matriks yang ketiga. Jenis matriks yang ketiga adalah matriks persegi.
Matriks persegi adalah matriks yang banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Contohnya di sini ada matriks A. Ini elemen-elemennya, jumlah barisnya ada 1, 2, 3, 4. Dan jumlah kolomnya yang vertikal 1, 2, 3, 4. Jadi jumlah baris dan jumlah kolomnya sama, yaitu 4. Nah, yang miring ini, elemen yang dicoret miring ini, yang berwarna biru ini merupakan diagonal utama. Sedangkan yang dicoret merah, ini adalah diagonal samping atau sekunder. Jenis matriks yang berikutnya adalah matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks persegi yang elemen-elemen pada diagonal utamanya 1, sedangkan semua elemen yang lainnya bernilai 0. Contohnya, di sini ada matriks A. Diagonal utama kan yang miring ke sini ya. Nah, nilainya 1. Semuanya elemennya. Sedangkan elemen di luar diagonal utama yang ini nilainya 0. 0, 0. Nah, ini matriks B sama. Yang miring ke sininya nilainya 1. Selain dari sini nilainya 0. Itu adalah matriks identitas. Jenis matriks berikutnya ada yang disebut dengan matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas adalah matriks persegi yang semua elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Contohnya ada matriks A 2, 3, min 1, 0, 1, 4, 0, 0, 5. Nah, diagonal utamanya kan yang ini. Nah, di bawah diagonal utama nilainya 0. Nah, diagonal utamanya kan 2, 1, 5. Nah, di bawah 2, 1, 5 ini, yaitu ini, nilainya 0. Itulah disebut matriks segitiga atas. Ada juga yang disebut dengan matriks segitiga bawah. Matriks segitiga bawah adalah matriks persegi yang elemen-elemen di atas sekarang mah. Di atas diagonal utamanya bernilai 0. Contohnya ini. Ini kan diagonal utamanya 2, 1, 5. Nah, elemen di atas diagonal utama yang ini nilainya harus 0. Ya benar, ini 0. Nah, kalau keadaannya seperti ini, maka ini disebut sebagai matriks segitiga bawah. Jadi, kalau matriks segitiga atas mah di bawah diagonal utama bernilai 0. Kalau matriks segitiga bawah di atas diagonal utama bernilai 0. Matriks berikutnya ada yang disebut dengan matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi yang elemen-elemen di luar diagonal utama bernilai 0. Contohnya matriks A 2, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 5. Nah, diagonal utamanya kan 2, 3, 5. Nah, selain dari diagonal utama ini, nilainya adalah 0. Semuanya nilainya 0. Nah, ini disebut sebagai matriks diagonal. Dan jenis matriks yang terakhir adalah matriks 0. Yang dimaksud dengan matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Contohnya matriks C ini. Oke, silakan pelajari lagi. Kalian pasti bisa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.